Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, channel Bung Harpa kembali hadir di beranda kalian. Dimanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian, baik yang mungkin masih ada di kantor, pulang kantor, lagi di jalan, atau mungkin sudah di rumah lagi jualan, maupun juga mungkin lagi narik ya Grab ataupun Gokar atau Gojek atau apapun aktivitas kalian, dimanapun kalian berada. Tentunya gue senang kembali bisa menyapa kalian. Dan di edisi kali ini gue akan membahas soal penampilan performa tim nasional, para pemain tim nasional kita. Ada dua yang gue bahas di sini, dan kebetulan dua-duanya bermain atau berkompetisi di Asia Tenggara. Dan kemarin dua pemain ini timnya punya jadwal match, tapi satu main, satu enggak. Ya, ini berita minor sebenarnya, tapi harus kita angkat supaya kita bisa melihat juga bagaimana situasi terakhir dari para pemain kita dalam 2 bulan terakhir, atau enggak sampai 2 bulan, dalam rangka persiapan untuk nanti menuju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober nanti. Jadi kalian semua udah tahu pasti tanggal 8 kita akan menghadapi Saudi, tanggal 8 Oktober, dan selang 3 hari kita akan menghadapi Irak. Nah, kita akan awali ngobrol-ngobrol kita kali ini dari Malaysia, tepatnya dari Selangor, di mana kemarin berlangsung pertandingan antara Selangor menghadapi, nah ini nih nama lengkapnya, Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota ya, di timnya Ramadan Sananta asal Brunei yang berkompetisi atau compete di Malaysian Super League. Jadi kemarin sayang sekali, jadi DPMM ini kalah 3-0 dari Selangor FC, dan Ramadan Sananta ya tentunya tidak bisa mencetak gol meskipun dia main dari menit pertama, dan ini menganulir janji dia sebelumnya saat mencetak gol di laga awal, di mana saat itu timnya DPMM bermain imbang 2-2 menghadapi salah satu tim kuat juga di Malaysian Super League, yaitu PDRM atau Polisi Diraja Malaysia. Dan gue sempat menonton cuplikannya, dia diwawancara oleh salah satu platform yang cukup terkenal di Malaysia, yaitu Harimau Malaya. Dia di situ mengatakan akan berjanji untuk mencetak gol lagi, ya istilahnya ketagihan. Tapi sayang semangat dan positivity-nya itu tidak terjadi di laga menghadapi Selangor. Dan gue sempat melihat juga pertandingannya, bagaimana Ramadan Sananta ini yang memakai nomor punggung 9 dengan warna coraknya kuning, ini khas seperti benderanya Brunei. Ini sepertinya kesulitan untuk mendapatkan suplai bola. Ada satu momen bahkan dari kanan itu tusukan pemain asing mereka nomor 10, pemain asing lah pokoknya ya. Kemudian Ramadan Sananta udah nunggu sebenarnya, tinggal di slice gitu ya, seperti asisnya Marceng ke Ole ya, di gol kemenangan lawan Bahrain, tapi kemudian tidak di slice, malah di shooting, dan akhirnya hilanglah peluang Ramadan Sananta. Jadi ya nggak apa-apa ya, walaupun dia gagal mencetak gol, tapi kan ini baru 2 pertandingan, dan toh dia selalu menjadi starter dan menjadi target man. Ini posisi yang memang menjadi andalan dia, dan kita harap ketajamannya saat membela PSM Makassar dulu, saat dia bahu-membahu dengan William Pluim, dengan Yaakob Sayuri dan Yance membawa PSM Makassar juara, dan dia tampil cukup ciamik dengan 11 gol, itu bisa terulang bahkan lebih baik lagi bersama dengan DPMM di Malaysian Super League ya. Oke, kita sangat butuh nih soalnya Ramadan Sananta. Kita nggak pernah tahu, karena Ole kita tahu sejauh ini ya, kalian mungkin sempat lihat fotonya dia memposting, men-spill sedang menonton bola dengan kaki di gips. Jadi memang ini masih linier dengan apa yang disampaikan oleh sejumlah pihak di AFC House tempo hari ya, waktu drawing round 4, di mana salah 3 sumber ini mengatakan kemungkinan untuk main itu sangat kecil. Ya bahkan Patrick Kluivert sendiri mengatakan kemungkinan hampir pasti dia akan tampil bulan Oktober nanti. Oke, kita lanjut ke Pratama Arhan. Ini pemain yang punya lemparan ke dalam Yahut ya, dan berjasa juga dalam beberapa gol di tim nasional kita. Sedikit kita flashback, mungkin masih ingat waktu kita mengalahkan Vietnam 1-0 di GBK di round 2. Gol dari Egy itu juga dari lemparan ke dalam dia, throw in dia. Kemudian gol Tom Hai di China di Qingdao juga dari lemparan ke dalam dia. Nah, kemarin timnya Bangkok United sebenarnya berkesempatan untuk masuk ke putaran grup di AFC Champions League Elite atau Europa League-nya Asia lah ya. Ini playoff sebenarnya menghadapi tim dari Tiongkok, yaitu Chengdu Ronceng. Ya sayang di partai tersebut Bangkok United kalah 3-0. Mereka bermain di Phoenix Hill Football Stadium,
Dan lebih sayang lagi adalah Pratama Arhan tidak main sama sekali. Ya kan, sekali lagi concern kita kalau Rapport Broad ini kan pemain kita ya. Bukannya kita egois, tapi ya memang itu yang menjadi sorotan kita. Bagaimana pemain itu bisa compete. Syukur-syukur atau kita juga berharap tentunya kalau bisa timnya menang. Nah, kemarin mereka harus kalah dan ini membuat akhirnya langkah dari Bangkok United di kompetisi klub antar klub di Asia ini tidak berlanjut ya. Jadi yang menang tadinya ini langsung masuk region East kalau nggak salah, tapi ya udah karena gagal nanti akan fokus di klub. Toh musim lalu juga kalau kita lihat track record Arhannya cukup positif. Dia bermain dapat 11 kali di Thai League dan ini salah satu atau mungkin yang paling banyak dalam semusim caps dia bersama klubnya, karena sejak dari PSIS kan istilahnya masih raw, kemudian dia cukup berani ya pindah ke Tokyo Verdy, tapi di sana dia juga struggling, pindah ke Suwon juga sama, bahkan debutnya diwarnai dengan kartu merah ya waktu itu kalau nggak salah menit 85 dia masuk, pokoknya ya berantakan lah. Tapi ketika dia pindah ke Bangkok United pelan tapi pasti dia bisa mendapatkan kembali ritmenya. Nah kita tunggu karena kita nggak pernah tahu ya, walaupun memang persaingan di sisi kiri pertahanan Indonesia ini super duper tebal. Mungkin di antara semua posisi yang paling tebal itu di sisi kiri ya. Ada Verdong, kita nggak usah bahas lagi lah seperti apa. Kemudian juga ada Dean James yang juga nggak kalah agresif dan beberapa kali kita lihat crossingnya luar biasa. Masih ada bahkan Sen Patinama, bahkan kalau mau ditambahin lagi ada Justin Abner dari Kevin Dix juga bisa main di kiri. Bahkan masih ada Yance Sayuri yang kemarin kita bisa lihat bagaimana penampilannya saat mengelumat Dewa United 3-1. Kolaborasinya dengan kembarannya Yakob Sayuri top Marco top. Nah jadi tetap semangat Pratama Arhan dan semoga semuanya bisa pada fit ya saat nanti kita menjalani partai September menghadapi Kuwait dan Lebanon dan terutama menghadapi Saudi dan Irak tanggal 8 dan 11 Oktober. Last but not least, kalau ini bukan soal pemain, bukan soal timnas, mungkin ada hubungannya juga sedikit, yaitu soal lagu Tanah Airku. Nah ini adalah lagu yang sangat sakral yang sering dilantunkan setiap usai pertandingan Indonesia timnas main di GBK, bahkan di luar negeri juga kadang kalau nggak salah pernah juga. Nah ini menurut info terakhir karena ada friksi lah di antara para pencipta lagu dan juga entah pemegang hak cipta atau label, gue nggak ngerti ya, ini bukan wilayah gue, jadi gue akan minta pendapat kalian karena ada larangan, katanya bukan larangan tapi harus bayar kalau menyanyikan lagu Tanah Airku nanti saat pertandingan match tiba. Kita nggak perlu emosi, nggak perlu reaktif, nggak perlu juga kita ujuk-ujuk langsung menggeruduk atau menghujat. Mari kita diskusi, mungkin ada teman-teman yang punya latar belakang hukum atau hak cipta yang ngerti seperti apa sebenarnya permasalahan ini. Atau apakah benar memang kita wajib membayar karena kita harus menghargai hak orang lain atau seperti apa. Nah please feel free tinggalkan komen kalian, mau setuju mau enggak, silakan berbeda pendapat, nggak usah langsung menghujat begitu ya. Dan kalau ada yang memang paham di bidang ini silakan share di sini supaya kita bisa saling mengerti, terutama gue juga karena gue juga nggak paham, supaya kita semua sama-sama tambah wawasan dan juga knowledge-nya. Nah teman-teman, itu aja sajian gue untuk hari ini, update-nya nggak terlalu lama. Setelah ini gue akan ada update soal Max Hilgers, benarkah dia akan ke Crystal Palace? Nah dia ada info A1 buat kalian, tapi untuk saat ini kita sudahi dulu pertemuan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sehat selalu buat kalian dimanapun kalian berada dan adios.